Yang terhormat Pak Abdu, Pak Budi, serta Bos Senaldi, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai tugas besar PAOK yang berjudul Analisis Operasi Konstruksi Pekerjaan Timbunan Pasir pada proyek rancang bangun Terminal Kalibaru tahap 1B. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah latar belakang penelitian adalah pentingnya logistik transportasi laut untuk meningkatkan perekonomian nasional. Serta dari kondisi existing dinilai untuk perlu melakukan penambahan kapasitas bongkar muat peti kemas. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui durasi dan produktivitas operasi pada kondisi steady state timbunan pasir melalui pemodelan cyclone. Dari pemodelan yang dilakukan juga diharapkan diketahui resource yang sensitif terhadap operasi melalui analisis sensitivitas. Selanjutnya kami akan memberikan rekomendasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan operasi untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya batasan penelitian yang digunakan, yang pertama yaitu pekerjaan yang ditinjau adalah pekerjaan timbunan pasir tahap 1 serta dilakukan vakum rolling tahap 1 dengan asumsi pembagian luas dan kedalaman zonasi yang telah ditentukan sebelumnya. Durasi yang digunakan adalah durasi yang diberikan oleh data internal proyek atau data yang diberikan oleh pihak kontraktor dan penyederhanaan pemodelan. Kemudian pemodelan cycle dibatasi dengan menggunakan Simulink pada MATLAB. Berikut adalah informasi umum dari proyek ini. Berikut adalah stakeholders yang terlibat dari owner, konsultan, dan juga kontraktor, serta berikut adalah tahapan detail dari operasi timbunan pasir termasuk dari flowchart-nya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang pertama itu terkait dengan zonasi, karena area pekerjaan yang dikerjakan cukup luas, maka lebih efektif untuk dibagi menjadi beberapa zona tertentu, atau area yang lebih kecil, supaya bisa dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Yang selanjutnya adalah perlu direncanakan urutan pekerjaan secara berkesinambungan dan pastikan untuk workflow-nya tetap terjaga. Hal ini untuk memastikan agar alat berat tetap bisa termobilisasi tanpa ada halangan. Yang ketiga yaitu perlu direncanakan sumber daya secara optimal dan secara rinci. Perencanaan sumber daya ini tergantung dari kapan target penyelesaian pekerjaan dan juga berdasarkan data produktivitas dari internal perusahaan berdasarkan data historis yang tersedia. Selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan produktivitas tidak melewati batasan threshold minimum yang ditetapkan dan selalu melakukan optimasi ataupun perbaikan apabila diperlukan. Metode pelaksanaan pekerjaan timbunan pasir secara umum dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu pekerjaan matras bambu dimulai dengan perakitan dari zona sisi selatan berdasarkan koordinat gambar rencana. Antar bambu dipasang setiap 1 kali 1 meter dengan toleransi 10 cm. Pada tepian ujungnya diberikan geotekstil sebagai pelindung dan terdapat garis 1 meter untuk mempermudah pekerjaan vakum. Kemudian adalah pekerjaan slurry wall, yaitu pencampuran tanah dengan slurry hingga mencapai berat jenis seperti yang tertera pada PowerPoint. Kemudian akan dilanjutkan dengan pekerjaan PVD dan vakum tahap 1. Pertama dengan pemasangan PVD dilakukan dengan portable rig dengan kapasitas 3 kW secara vertikal hingga kedalaman 5-8 meter. Kemudian setelah vertikal akan dipasang secara horizontal dan keduanya akan dihubungkan dengan menggunakan konektor. Pengadaan pasir akan dilakukan dengan menggunakan kapal TSAD atau dredging ship dengan kapasitas 50.000 meter kubik per hari. Untuk tahap 2 serupa dengan tahap 1. Kemudian untuk yang tahapan yang ketujuh yaitu pekerjaan shallow mixing area perimeter dilakukan dengan DSM Light berkapasitas 45 kW sebanyak 5 buah, serta pada tahap ini dilakukan trial mix untuk mendapatkan asesmen tanah yang optimum. Yang terakhir adalah pekerjaan pendinginan breakwater. Untuk suplai material breakwater sendiri dilakukan dengan menggunakan tongkang atau sedangkan nantinya dilansir atau diturunkan dengan menggunakan eskavator dan dump truck. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi work task, di mana yang pertama adalah terkait dengan audience untuk TSHD, pengisian pasir timbunan pada kapal pengangkut TSHD. Yang kedua adalah sailing berjarak 45 nm dari quarry area ke area proyek, didapatkan 3 trip setiap 2 harinya. Untuk yang selanjutnya adalah kita untuk quarry area, kapal pengangkut TSHD balik ke quarry area, lalu ada di sharing to capacity, di mana proses penimbunan pasir yang dibantu oleh pipa penyambung. Lalu yang kelima adalah reposition pipe, proses pemindahan pipa penyambung ke lokasi timbunan selanjutnya. Yang keenam adalah discharging setengah pasir, proses penimbunan pasir dengan volume setengah dari volume kapal pengangkut TSHD-nya. Kalau kita masuk ke identifikasi resource-nya ada 4. Yang pertama terkait dengan audience untuk TSHD, dibutuhkan kapal TSHD dengan kapasitas 31.387 meter kubik dan quarry area sebesar 1.000 hektar. Lalu dilakukan sailing, dibutuhkan kapal dengan volume yang sama dengan material pasir sebesar 27.000 meter kubik, dan untuk reposition pipe dibutuhkan pipa berdiameter 1,4 meter. Lalu untuk discharging dibutuhkan kapal, pipa, dan material pasir dengan keterangan sudah disebutkan sebelumnya. Lalu kita masuk ke pemodelan durasi. Durasi pekerjaan terbagi menjadi 2, yaitu deterministik konstan dan observasi kacak. Durasi deterministik berarti waktu memberikan variasi kecil di sekitar waktu rata-ratanya. Pemodelan tersebut dilakukan untuk mengabaikan variasi probabilitas.
Durasi stokastik digunakan pada worktas yang memiliki durasi waktu siklus yang besar dan biasanya digunakan pada penggabungan beberapa flow unit. Tapi pada pekerjaan operasi timbunan pasir, tidak banyak pekerjaan yang monitor secara stokastik karena pekerjaan utama berada dalam rentang di atas 1 jam berikut merupakan pemodelan durasinya untuk masing-masing worktas dan berdasarkan dengan jenis durasinya. Kalau kita masuk ke pemodelan cyclone, ada 3 bagian utama terkait dengan flow unit, worktas, dan queue. Untuk flow unit itu sendiri dimodelkan untuk keluar area, kapal TSHD, dan position available dari titik lokasi timbunan. Untuk worktas sendiri itu bagi menjadi 2, yaitu normal dan kombi. Untuk normal ada kegiatan sailing, return to keluar area, dan untuk kombi sendiri tidak ada loading center TSHD dan discharging full ataupun setengah kapasiti. Untuk queue sendiri dimodelkan 4, area quarry, TSHD idle, position available, dan release discharging. Berikut merupakan pemodelan cycle yang dilakukan. Pertama terhadap quarry idle, di mana area quarry menunggu untuk diangkut oleh TSHD, lalu ada kegiatan loading send to TSHD, di mana TSHD akan mengangkut timbunan pasir yang ada di quarry, lalu akan berangkat sailing menuju lokasi proyek dari area quarry, lalu di area proyek akan dilakukan pipe position dengan bantuan pipa untuk persiapan melakukan discharging full capacity. Discharging full capacity dilakukan untuk suatu titik lokasi tertentu yang sudah ditentukan untuk mengeluarkan pasir dari kapal TSHD ke titik lokasi tersebut. Apabila masih terdapat volume pasir yang ada pada kapal TSHD, dilakukan reposition pipe untuk pemindahan kepada lokasi titik selanjutnya yang masih membutuhkan titik pasir untuk dilakukan discharging setengah capacity. Lalu setelah itu kapal TSHD akan return to quarry area dan melakukan proses yang sama secara berulang-ulang. Simulasi operasi konstruksi pekerjaan timbunan pasir dilakukan menggunakan software MATLAB dengan penggunaan beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama, entity generator untuk mendefinisikan resource utama, dalam hal ini berupa material pasir. Yang kedua, resource pool untuk simulasi alokasi, utilisasi, dan ketersediaan sumber daya, berupa material pasir, kapal TSHD, dan posisi titik discharging. Yang ketiga, ada resource acquirer and releaser untuk melakukan kontrol dinamika operasi konstruksi yang dapat berubah untuk setiap worktest-nya, berupa material pasir, kapal TSHD, dan posisi titik discharging. Yang keempat, ada entity server menggambarkan dan mensimulasikan proses dalam pekerjaan konstruksi, terutama dalam bentuk worktest berupa normal dan kombi. Yang kelima, ada entity terminator digunakan sebagai pemberhentian untuk menghapuskan entity pada simulasi operasi pekerjaan setelah menyelesaikan siklusnya. Yang keenam, ada entity replikator digunakan untuk membuat cabang dari kemungkinan probabilitas worktest yang mungkin terjadi dari selesai dikerjakannya worktest sebelumnya. Yang ketujuh, ada entity input switch digunakan untuk menyatukan kembali seluruh percabangan output yang diperoleh dari beberapa worktest. Yang kedelapan, ada entity input switch digunakan untuk menyatukan kembali seluruh percabangan output yang diperoleh dari beberapa worktest. Berikut adalah gambar pemodelan simulasi operasi konstruksi pekerjaan timbunan pasir dengan software MATLAB. Pertama, kita definisikan terlebih dahulu durasi simulasi sebanyak 500 jam. Dapat kita lihat di sebelah kiri kita mendefinisikan resource utama dengan komponen entity generator berupa material pasir. Kemudian diikuti dengan komponen resource pool, resource acquirer and releaser. Kemudian ada komponen entity server dan entity terminator seperti yang setelah dijelaskan pada saat sebelumnya. Lalu di bagian paling kanan kita mendapatkan fungsi produktivitas di mana nantinya akan menggenerate output yang diharapkan seperti jumlah produksi, waktu siklus, dan produktivitas. Berikut adalah hasil running dari software MATLAB dari pemodelan pekerjaan timbunan pasir. Didapatkan yang pertama, produksi pada jam ke-500 sebanyak 156 siklus. Lalu yang kedua, waktu siklus didapatkan 3,2 hari per siklus dengan jumlah 8 zona, sehingga didapatkan durasi total sebanyak 25,64 hari. Lalu berikutnya, untuk produktivitas maksimal didapatkan 18,72 siklus per 500 jam atau 0,037 siklus per jam. Fluktuasi besar pada fase awal menunjukkan bahwa operasi konstruksi sedang beradaptasi dengan kondisi awal. Variasi ini bisa disebabkan oleh ketidakstabilan awal dalam proses atau alokasi sumber daya yang belum optimal. Setelah
eh, durasi sekitar 500 jam, operasi konstruksi mencapai kondisi steady state dengan waktu siklus sekitar 3 hari. Selain itu, grafik menunjukkan bahwa operasi konstruksi telah mencapai produktivitas maksimum yaitu sebesar 0,0374 siklus per jam. Berikutnya, berkaitan dengan analisis resource pekerjaan timbunan pasir, diperoleh grafik seperti terlihat pada layar. Kemudian diperoleh highest utilization pada pekerjaan discharging full capacity dan lowest utilization untuk pekerjaan reposition pipe, di mana nilai tersebut setara dengan percentage business untuk kedua jenis pekerjaan, yang artinya highest utilization percentage business-nya tinggi karena artinya seluruh resource dikerahkan untuk pekerjaan utama tersebut, yaitu TSHD, pasir, dan juga position available. Sedangkan untuk pekerjaan reposition pipe dengan lowest utilization, itu memang sesuai dengan kondisi di aktual, di mana reposisi pipe ini kita lakukan apabila titik-titik timbunan tidak dapat dijangkau oleh TSHD, sehingga perlunya ada pekerjaan reposition pipe. Kemudian berikutnya berkaitan dengan analisis sensitivitas, di mana di sini kita tidak dapat melakukan serta-merta analisis sensitivitas resource, karena ada beberapa constraint. Yang pertama, penambahan unit TSHD tidak kami lakukan, karena memang memerlukan detail spesifikasi yang tinggi, kemudian dari ketersediaan unit tersebut di Indonesia yang masih sedikit. Selain itu, untuk unit TSHD sendiri, ini tentunya akan menimbulkan peningkatan biaya apabila kita langsung menambahkan satu unit. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pengubahan lokasi pengadaan pasir, berdasarkan hasil interview dengan tim proyek itu memang tidak bisa dilakukan karena konsiderasi kebutuhan pasir yang cukup tinggi hingga mencapai 7 juta meter kubik diperoleh berdasarkan studi dan pertimbangan ketersediaan dan harga diperoleh Pulau Tundalah merupakan lokasi pengadaan pasir yang cukup oke. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan memperkecil idle pekerjaan, memang banyak pekerjaan-pekerjaan supporting seperti pemasangan pipa dan juga persiapan tugboat yang memang secara natural sudah menggunakan manpower yang sedikit, sehingga memperkecil idle dari seluruh pekerjaan. Dan pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat dilakukan sebelum TSHD tiba di lokasi, sehingga tidak mempengaruhi idle pekerjaan secara signifikan. Sehingga analisis sensitivitas kami itu fokus kepada perubahan section dan juga zonasi yang kita lakukan berdasarkan jarak terjauh keperluan extending pipa. Dan di sini hal tersebut pun masih memiliki constraint, yaitu ketergantungan sekuens pekerjaan, di mana di sini pekerjaan timbunan pasir itu dilakukan setelah pekerjaan vakum preloading tahap 1 selesai dilakukan. Jadi perubahan section harus dilakukan sejak pekerjaan vakum preloading, tidak hanya di pekerjaan timbunan pasir. Berikutnya berkaitan dengan rekomendasi improvement, itu dari kita memberikan ada 4, controlling, persiapan, penentuan zona, dan juga otomatisasi dan pengaturan manpower, di mana di sini kita sangat merekomendasikan untuk rekomendasi yang keempat, yaitu pengaturan manpower yang memang secara natural pekerjaan ini keterlibatan manpower-nya sangat sedikit, dan kita tahu bahwa biasanya terkait dengan manpower labor pekerja yang menyebabkan idle di suatu siklus pekerjaan. Namun memang secara natural pekerjaan ini sudah sedikit, dan kita merekomendasikan adanya otomatisasi, karena pekerjaan timbunan pasir itu sangat terkait dengan proses decision making, di mana kita menentukan apakah timbunan ini sudah cukup dalam, apakah kita berikutnya akan pindah ke titik berikutnya. Nah, di sini kita menyarankan otomatisasi untuk mempercepat proses tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa durasi pelaksanaan operasi timbunan pasir untuk reserve area sebesar 25,64 hari dengan cycle time 0,374 siklus per jam, dan di mana di sini analisis sensitivitas kita memang tidak banyak bisa kita lakukan, dan fokus utama kita adalah penentuan zona pekerjaan yang dilakukan dengan melakukan otomatisasi pemeriksaan kedalaman dengan laser distance sensor, ultrasonic sensor, ataupun LIDAR. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.